situasi di Jalan Simokalangan, depan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Genangan air masih selutut. Selamat siang, Anda menyaksikan laporan khusus News Update Monitor Cuaca. Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, hari ini lumpuh. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur tanpa henti sejak pukul 14 siang kemarin, memicu bencana hidrometeorologi yang masif di hampir seluruh wilayah kota. Apa yang kita saksikan siang ini bukan sekadar genangan biasa, melainkan akumulasi dari curah hujan ekstrim yang bertepatan dengan fenomena pasang air laut atau ROB. Data terkini yang kami himpun hingga pukul 19 malam kemarin menunjukkan bahwa lebih dari 30 titik vital di Surabaya terendam air. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga yang terparah mencapai 80 cm di kawasan-kawasan cekungan. Langit Surabaya seolah tak memberi jeda. Berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juanda, awan cumulonimbus masih menyelimuti sebagian besar wilayah Surabaya Raya, yang mengindikasikan bahwa potensi hujan lebat disertai angin kencang masih sangat tinggi hingga dini hari. Situasi ini memaksa pemerintah kota Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, menetapkan status siaga. Di kawasan Surabaya Barat, Jalan Maijen Sungkono, yang merupakan arteri utama penghubung pusat kota dengan kawasan satelit, berubah menjadi sungai deras. Air limpasan dari dataran yang lebih tinggi mengalir deras ke jalan raya, membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas. Kondisi serupa terjadi di kawasan HR Muhammad dan Kupang Indah. Bergeser ke Surabaya Selatan, Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan RSAL hingga Taman Pelangi, mengalami kelumpuhan total. Ini adalah jalur, tengkorak, kemacetan setiap kali hujan deras melanda. Sistem drainase di sisi jalan tampak tidak mampu menampung volume air yang turun drastis dalam waktu singkat. Sementara itu, di pusat kota, kawasan Jalan Dharma Wangsa, Profesor Dr. Moestopo, hingga kawasan historis di sekitar balai kota juga tak luput dari genangan. Bahkan, kawasan pemukiman padat penduduk di Petemon dan Banyu Urip melaporkan air telah masuk ke dalam rumah warga setinggi lutut orang dewasa. Dampak langsung dari banjir ini adalah kekacauan lalu lintas yang luar biasa. Kemacetan mengular hingga 5 km di pintu-pintu masuk kota Surabaya, khususnya dari arah Sidoarjo menuju Bundaran Waru. Ribuan pekerja yang hendak pulang ke rumah terjebak dalam gridlock atau kemacetan terkunci. Banyak pengendara motor yang nekat menerobos banjir akhirnya harus menepi karena mesin kendaraan mereka mati akibat kemasukan air atau water hammer. Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, kini dipenuhi oleh motor-motor yang mogok dan warga yang berusaha berteduh. Aktivitas ekonomi di sejumlah sentra bisnis pun terhenti lebih awal. Pertokoan di kawasan Basuki Rahmat dan Tunjungan Plaza menutup operasional mereka lebih cepat karena akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh konsumen maupun karyawan. Layanan transportasi daring juga mengalami lonjakan permintaan namun dengan ketersediaan armada yang sangat minim, melumpuhkan mobilitas warga malam ini. Kerugian ekonomi akibat kejadian satu hari ini diprediksi mencapai miliaran rupiah, mengingat Surabaya adalah hub logistik dan perdagangan Indonesia Timur. Truk-truk kontainer yang seharusnya menuju pelabuhan Tanjung Perak tertahan di jalan tol maupun jalan arteri, menghambat rantai pasok logistik nasional. Parah, geng. Warga mulya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Disdapmam, Kota Surabaya saat ini tengah bekerja keras melakukan manajemen air. Surabaya sebenarnya memiliki sistem pertahanan banjir yang cukup canggih, mengandalkan puluhan rumah pompa yang tersebar di seluruh penjuru kota. Seluruh rumah pompa diaktifkan dalam kapasitas penuh atau full capacity. Rumah pompa petekan yang berlokasi di muara Sungai Kalimas menjadi kunci utama. Pompa ini berfungsi menahan air laut yang sedang pasang agar tidak masuk ke sungai dalam kota, sekaligus memompa air hujan dari kota untuk dibuang ke laut. Selain di Petekan, rumah pompa Kebon Agung dan rumah pompa Wonorejo juga beroperasi maksimal untuk menyedot genangan di wilayah Surabaya Selatan dan Timur.
Lebih dari 500 satgas pematusan atau pasukan kuning dan pasukan oranye telah disebar ke titik-titik sumbatan. Mereka bekerja manual di tengah hujan, membersihkan sampah-sampah plastik dan dahan pohon yang menyumbat inlet saluran air. Namun, tantangan teknis di lapangan sangat berat. Volume air yang jatuh dari langit jauh melebihi kapasitas tampung saluran primer maupun sekunder. Meskipun pompa bekerja 100%, air membutuhkan waktu untuk mengalir menuju catchment area atau rumah pompa tersebut, sehingga genangan tidak bisa surut secara instan. Melihat kondisi yang belum kondusif, pemerintah Kota Surabaya menghimbau warga untuk tetap waspada. Bahaya tidak hanya datang dari air, tetapi juga dari infrastruktur pendukung. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur terpaksa memadamkan aliran listrik di sejumlah gardu distribusi demi keamanan warga, untuk menghindari risiko tersengat listrik di area yang tergenang. Masyarakat diminta untuk tidak berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame, mengingat hujan deras juga disertai angin kencang dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, diminta untuk memantau debit air dan segera mengevakuasi diri jika sirine peringatan dini berbunyi. Perakiraan cuaca untuk hari ini menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Warga diharapkan memantau informasi resmi melalui kanal Kemen Center 112 Surabaya. Banjir hari ini menjadi pengingat keras bagi kita semua tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya menjaga lingkungan. Upaya pemerintah dengan pembangunan gorong-gorong dan rumah pompa adalah satu hal, namun kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air adalah hal lain yang tak kalah krusial. Kami akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan banjir di Surabaya setiap jamnya. Tetaplah berhati-hati, utamakan keselamatan diri dan keluarga Anda. Dari Surabaya, Jawa Timur, Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.